Bapak Ibu Saudara, senang kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online GSJA Puri dan Geraha Raya. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi buat kita dan kesetiaannya tidak pernah berakhir. Mari kita bersatu dalam doa untuk kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau ada puji-pujian buat Engkau. Kami mau ada penyembahan untuk Engkau Tuhan. Di setiap rumah-rumah kami, di dalam setiap keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan. Kalau kami belum bisa bertemu muka dengan saudara-saudara seiman kami, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus saja, dan kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mau puji Dia, kita mau katakan pujian itu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, amin. Mari bersorak buat Dia, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, Dia Raja yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk
kita yang memerintah untuk selamanya. Amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersyukur kalau kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah meskipun kita beribadah di rumah, meskipun kita masih harus tetap di rumah saja dan membatasi kegiatan kita di luar, tapi hati kita mau terus untuk rindu bersekutu dengan Dia. Setiap hari kita mau punya persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Satu hal yang kurindukan Tuhan, untuk bersekutu denganmu, untuk memujimu dan menyembahmu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Engkau. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Yes Lord. segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati lewat puji-pujian dan penyembahan yang bersama-sama telah kita naikkan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga dari rumah kita masing-masing, kita sudah diberkati. Dan waktu kita memuji menyembah Tuhan, Allah hadir, Ia bertahta di atas pujian kita. Nah, saatnya mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya memberi judul Renewal dengan subtemanya Metamorfosis Kehidupan. Haleluya. Sebelum kita menikmati lebih jauh lagi, mari kita akan berdoa, mohon berkat Tuhan, sehingga seluruh kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu, sebab saat ini Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu, setelah kami menaikkan pujian dan sembah kepadamu. Dan saat ini biarlah roh yang sama, yang telah memberkati kami lewat pujian dan penyembahan, akan menuntun kami untuk kami mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kebenaran ini akan membaharui kami, bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang terhilang diselamatkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap melakukannya. Bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita.
yang terambil dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 dan 21. 2 ayat saja. Galatia pasalnya yang kedua, ayat 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab seandainya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Renewal, pembaharuan. Dan kali ini saya ingin lebih menekankan kepada proses terjadinya perubahan dari yang lama kepada yang baru. Dan saya memakai kata metamorfosis kehidupan. Metamorfosis adalah perubahan dari dalam. Perubahan yang terjadi dari dalam. Bukan hanya luarnya saja. Bicara tentang pembaharuan, sesungguhnya kita mengalami secara fisik ini tiap-tiap hari tanpa kita sadari. Kulit kita, kulit ari kita, setiap hari itu mengalami pembaharuan. Sehingga itu kulit ari yang luar itu, apalagi kalau kita mandi, itu akan terkelupas tanpa kita sadari. Sehingga kalau kita setelah mandi begitu terlihat lebih segar, karena tanpa kita sadari itu kulit-kulit ari yang lama itu keluar, diganti dengan yang baru. Jadi itu yang terjadi. Dan kita ingat juga bahwa firman Tuhan pun berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan. Nah, pembaharuan itu adalah hal yang normal harus terjadi. Jikalau kehidupan kita tidak mengalami pembaharuan, sesungguhnya kita tidak normal. Alam semesta itu setiap hari dibaharui. Berkat Tuhan senantiasa baru setiap pagi. Fisik kita pun, saya sudah sebut tadi, setiap hari kulit ari kita berganti tanpa kita sadari. Jadi pembaharuan adalah hal yang normal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kembali kepada teks firman Tuhan. Dikatakan di sini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Metamorfosis kehidupan. Yang pertama, bicara tentang hidup yang lama. Tatkala dikatakan, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, ini berarti ada hidup yang sebelumnya, hidup yang lama. Kalau saudara lihat dalam slide, saya menggambarkan itu, bentuk hati, dan di dalam hati itu ada kursi, dan itu ada huruf A. A itu aku. Artinya hidup lama kita adalah si aku yang bertahta, yang memimpin kehidupan kita. Firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus dalam urapan Roh Kudusnya, sekaligus merupakan kesaksian dirinya juga, bahwa ia telah mengalami pembaharuan hidup. Metamorfosis terjadi dalam hidupnya. Ia bersaksi bahwa aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Berarti kehidupan yang lama itu adalah kehidupan di mana si aku yang memerintah, si aku yang bertahta di dalam pemerintahan hati kita. Itu yang pertama. Hidup yang lama. Si aku memerintah sepenuhnya menuruti keinginan daging. Aku itu lebih condong menuruti keinginan daging
untuk memuaskan diri ini. Dan ada provokatornya yang selalu ada di sisi hati kita. Dia memprovokasi kita untuk kita melakukan hal-hal yang condong untuk memuaskan keinginan daging ini. Segala keinginan hawa nafsu yang disebut dosa dan berbagai kejahatan dan kecemaran. Itu si aku suka melakukannya. Kehidupan lama kita adalah kehidupan yang seperti itu. Jikalau kita lihat di dalam Efesus 4, ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya lanjutkan sampai 22. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan dalam nafsunya yang menyesatkan. Itu adalah gambaran kehidupan lama kita yang jelas dinyatakan di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 22. Dan setan yang memprovokasi itu untuk kita melakukannya. Karena dia adalah sumber dari segala kejahatan itu. Dan dia ingin mengacaukan kehidupan kita. Kolose 4 ayat 3, Kolose 3 ayat 5 sampai 9 juga mencatat sedemikian. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan, perhatikan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Tetapi ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang kasar yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi jelas di sini Alkitab menggambarkan bagaimana kehidupan lama yang jahat, yang sesat, yang durhaka sedemikian. Jikalau kita berkata sebagai orang Kristen, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang Alkitab tadi katakan, maka sesungguhnya manusia lama itu mulai mencoba, atau mungkin bisa jadi telah berhasil hidup kembali. Waspadalah akan kenyataan itu. Itu sebabnya kita perlu melihat keberadaan diri kita. Apakah manusia lama itu hidup di dalam diri kita? Yang kedua, metamorfosis kehidupan. Renewal, pembaharuan. Yaitu mengenai manusia baru. Hidupku sebagai hidup yang baru. Dikatakan dalam ayat yang ke-20 tadi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini berarti hidup yang sekarang adalah hidup yang baru. Ingatlah 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia hidup di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Segala ciri-ciri manusia yang lama, yang sudah saya bacakan tadi, yang sama-sama kita lihat, ya, mari kita evaluasi, adakah ciri-ciri manusia lama itu mencoba hidup kembali dalam diri kita. Jikalau kita sungguh di dalam Kristus, biarlah kita mau hidup ini terus dibaharui, agar manusia lama tidak lagi berkuasa atas kita. Si aku itu tidak memerintah dalam diri kita, tetapi Kristus yang memerintah di hati kita. Bisa dilihat dalam slide itu, ya, dalam hati itu, ya, ada kursi dan Kristus, ya, tanda salib itu yang ada di atas, dan si aku di bawah kursi. Dan si setan sang provokator ada di luar hati. Jadi kehidupan manusia baru adalah Kristus yang memerintah. Dan aku itu tunduk di bawahnya. Mengikuti apa yang Kristus perintahkan untuk kita lakukan. Itu hidup yang baru. Dan si iblis tidak lagi berkuasa dalam hati kita. Ia berada di luar. Di luar kehidupan kita. Dia hanya coba memancing-mancing kita. Tapi selama kita tetap mengizinkan Kristus memerintah hidup kita, si iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Selama si aku itu tetap tunduk kepada pemerintahan Kristus, hidup kita akan terus dibaharui dari hari ke hari. Itu fakta yang kedua dari metamorfosis kehidupan. Manusia lama, manusia baru, dan yang ketiga sekarang, manusia yang sekarang, hidupku yang sekarang. Ayat yang berikutnya dikatakan dalam Galatia 2 ayat 21, ya 20 itu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas di situ, saudara. Kita bisa sekali lagi, yuk lihat kehidupan yang kita hidupi sekarang ini. Hidup kekristenan model apa yang kita jalani selama ini. Apakah sungguh iman kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, itu yang memerintah, yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita lanjutkan bacaan kita di dalam Efesus 4 ya, ayat 22, Efesus 4 ayat 22, lanjutan dari hal yang tadi yang saya sudah bacakan. Ya. Efesus 4 ayat 22, demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dahsyat ayat ini. Lanjutkan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi hendaklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri,
supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu suatu rentetan ciri-ciri manusia baru yang sekarang ini, yang terus-menerus dibaharui. Karakter yang sekarang yang disebutkan tadi itu yang harus kita perhatikan. Kita pastikan bahwa itu menjadi karakter kita, menjadi nilai-nilai kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Amin. Sudah bisa lanjutkan itu. Wow, dalam ayat selanjutnya akan memberikan kepada kita sesuatu yang jelas. Bukti-bukti kalau hidup yang sekarang ini adalah memang hidup yang terus-menerus dibaharui dari hari ke sehari. Ayat yang kelima adalah yang kelima tadi. Karena ingatlah itu baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi saudara-saudara, ingat akan kenyataan ini. Jikalau kita hari ini Tuhan mengingatkan, ciri-ciri itu belum muncul, kita harus pastikan tetap di dalam Kristus. Kristus yang memerintah sebagai raja. Si aku tunduk, taat sebagai hamba. Hidup sebagai anak Allah, sebagai garam dan terang dunia. Saudara bisa lihat dalam Kolose 3 ayat 10-17 juga bicara hal yang sama dengan ciri-ciri kehidupan yang sekarang yang terus-menerus dibaharui, yang harusnya muncul menjadi karakter dan nilai-nilai kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan kewaspadaan tentang kehidupan kita yang sekarang. Saudara-saudara, kalau lihat slide itu, hidup yang sekarang memang Kristus memerintah sebagai raja dan aku di bawah. Tetapi waspadalah, bisa terjadi bahwa Kristus tetap ada di hati, tetapi aku yang memerintah. Artinya kita hidup dalam kemunafikan. Kita mengaku diri Kristen, tetap beribadah, tetap bergereja, tetap melayani, tetapi aku yang memerintah di situ. Si aku kembali memerintah. Setan mulai mengintip di hati kita. Ia memprovokasi kita. Dan Kristus mulai disingkirkan. Turun dari tahta pemerintahan di hati kita. Sebab itu Kristus Yesus mengingatkan. Dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Pertahankanlah kehidupan, komunikasi persekutuan dengan Kristus, agar senantiasa kuasa Allah hadir dalam hidup kita. Dan Kristus tetap memerintah sebagai raja. Dan aku tetap rela tunduk kepada kehendak Kristus. Waspada yang berikutnya, yang keempat, terjadi kesuaman rohani.
Wahyu 3 ayat 16. Ya, kita tidak dingin, tidak panas. Jemaat itu ditegur. Kamu suam-suam kuku. Artinya mengikut Kristus menjadi seperti rutinitas. Menjadi agamawi saja. Pergi bergereja bahkan melayani. Tetapi itu hanya tradisi agamawi saja. Menjadi suam-suam. Waspadalah. Di situ si aku mulai naik tahta. Dan Kristus turun tahta. Dan si provokator yang jahat itu mulai coba menguasai hati kita. Dan diingatkan juga dalam Wahyu 2 pasal 5. Kasih mula-mula kita menjadi pudar. Jikalau ini terus kita biarkan, maka pada akhirnya sesuatu yang lebih tragis akan terjadi. Kita menolak kasih karunia Allah. Ada banyak orang-orang yang murtad meninggalkan Kristus karena ia izinkan si provokator keji itu berbisik di hati kita. Dan kita tidak menjaga hubungan yang karib dengan Kristus. Sehingga kita menghalang-halangi dengan sendirinya untuk tidak taat kepada Kristus. Akhirnya si aku lebih mendengarkan si provokator jahat itu. Dan Kristus kemudian pada akhirnya keluar dari kehidupan kita. Yang sangat tragis adalah jika si provokator yang jahat itu, si iblis bertahta di hati. Si aku tunduk kepada si iblis dan Kristus di luar. Itulah pemurtatan. Hari ini, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, mari perhatikan baik-baik kehidupan saudara. Jikalau Tuhan berbicara kepada saudara tentang kehidupan lama yang mencoba hidup kembali, datang kepada Kristus merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan mari hidupkan kembali kasih yang mula-mula. Dan jadilah bergairah, mohon roh Allah hadir mengurapi kita sekali lagi. Dan biarlah pembaharuan itu terus terjadi kita alami. Sehingga si aku tetap tunduk kepada Kristus. Dan Kristus tetap memerintah dalam hidup kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Saya akhiri dengan coba saya nyanyi lagu lama, yang pasti saudara-saudara tahu. Demikian. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa, biarlah renewal itu senantiasa terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Kita diubahkan semakin seperti Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini, tatkala kami sudah mendengar firman-Mu, dan Roh Allah berbicara menjadikan firman ini begitu jelas bagi umat-Mu. Kini biarlah Tuhan, Engkau mengadakan pembaharuan yang dari dalam, dari setiap hati umat-Mu, dari setiap hati kami masing-masing. Sehingga segala perkara yang cemar, yang gelap, yang najis, yang jahat, dibuang dari hati kami. Sebaliknya, hal-hal yang kudus, yang mulia, yaitu kehadiran Kristus sendiri yang memerintah di hati kami. Dan biarlah aku tunduk kepada Kristus yang memerintah. Dan kami tolak segala ajakan-ajakan, rayuan-rayuan yang jahat, segala provokasi dari si iblis yang mencoba kami kembali kepada hidup yang lama. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, segenap hati dan pikiran, tubuh, jiwa, roh kami.
kami taruh dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, roh pembaharuan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengalami hari-hari yang senantiasa baru. Dan kami diubahkan seperti Kristus. Biarlah roh kami menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi? Kita bersyukur ya Tuhan pelihara hari lepas hari dalam hidup kita. Dan kita harus tetap bersabar dengan keberadaan sampai saat ini. Dan jangan pernah bosan untuk mengikuti ibadah online. Karena Tuhan juga turut bekerja. Tuhan juga melawat kita. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Kita bersyukur kita masih bisa ada di dalam ibadah. Sekalipun kita semua ada di rumah. Rasa kangen pasti. Rasa ingin jumpa pasti. Baik dengan keluarga-keluarga juga dengan saudara-saudara seiman kita di gereja. Dan kita akan terus berdoa tentunya supaya ini cepat berlalu. Dan kita juga akan berjumpa satu dengan yang lain dan di dalam ibadah yang kita nanti-nantikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pesan saya di minggu ini, saya akan terlebih dahulu memberikan ayat yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur dalam pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang penting yang perlu kita lakukan, yaitu kita akan menyimpan janji-janji Tuhan atau firman Tuhan, kebenaran perkataan Tuhan itu di dalam hati kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang boleh saya angkat pada pagi ini, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf bagaimana, dan sampai satu saat Yusuf ada di rumah seorang yang bernama Potifar. Dan Yusuf di sana diberikan kepercayaan penuh, Yusuf dikasihi, dan ya, secara kehidupan Yusuf mendapatkan satu kehidupan yang menyenangkan. Dia diberikan wewenang oleh Potifar, namun kita melihat bahwa Yusuf menyimpan perkataan Tuhan di dalam hatinya. Apa buktinya? Kita tahu mungkin satu saat istri Potifar mengajak kepada Yusuf untuk melakukan satu perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya Yusuf bisa melakukannya. Tapi karena dia taat kepada perkataan Tuhan, dia menghormati firman Tuhan, dia menyimpan janji-janji firman di dalam hatinya, maka Yusuf lebih memilih menolak, melarikan, menjauhkan itu dari dirinya. Dan itu pun tidak membuat Yusuf menjadi baik keadaannya, padahal dia sudah taat kepada firman. Tapi Yusuf malah difitnah, dan dengan itu Yusuf mengalami hidup yang sangat-sangat menyedihkan. Dia dipenjara dan hidup di dalam satu kesulitan. Namun Yusuf tidak pernah menyesal dengan semua itu, karena Yusuf memegang perkataan Tuhan. Yusuf tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana,
Tuhan yang tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Dan Tuhan akan menopang dengan tangannya yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga akan mengikuti apa yang Tuhan mau dan katakan di dalam firman-Nya. Di dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Janganlah kesulitan, janganlah keberadaan yang membuat kita susah, menjadikan kita jauh dari Tuhan, menjadikan kita berpaling kepada iman kita, kepada iman yang lain atau ilah yang lain, tapi kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Ada nyanyian yang saat ini atau hari-hari ini saya tidak dengar lagi, tapi nyanyian itu bagus untuk mengingatkan kita. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, dan seterusnya dan seterusnya. Karena ku tahu Tuhanku Yesus tetap ada bersama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap pegang janji Tuhan, tetap pegang perkataan Tuhan, jangan goyah dengan situasi dan kondisi apapun. Alkitab akan mengubah hidup kita dan membuat kita berpaling dari dosa. Jika kita bersedia membaca dan mentaatinya setiap hari, maka Dia akan menuntun perjalanan hidup kita. Dan marilah bacalah Alkitab sampai Alkitab membaca kita. Haleluya. Puji Tuhan, salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah online kita pada minggu ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit, berdiri atau kita satu dalam doa ya. Saudara ada di rumah, saya lupa kita tidak ada di gereja seperti biasanya saya selalu mengajak di akhir ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Saya lupa ya, saudara ada di rumah ya. Itulah manusia, bisa lupa, bisa hilaf. Tapi Tuhan kita tidak pernah lupa akan janjinya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih ada. Kami boleh ibadah melalui online ini. Dan Tuhan sudah mengutus hamba-hamba-Mu menata layan di dalam ibadah online pada minggu ini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Dan kami juga sudah mendengar firman. Kami juga sudah dibekali oleh pesan. Dan kami semua mau mentaati firman-Mu. Ya Tuhan, kami terus berdoa sehati buat bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain yang juga ada mengalami yang sama, yaitu wabah virus corona yang melanda kehidupan, sehingga ada banyak korban-korban terjadi. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami putuskan virus corona itu. Dan Tuhan pulihkan kami semua, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba-Mu berdoa 1 minggu ke depan di dalam hari-hari yang akan dilalui. Marilah Tuhan ada bersama dengan kami. Marilah kami akan menyimpan janji-janji firman-Mu, perkataan-Mu. Dan Tuhan tolong pimpin kami setiap hari. Pekerjaan kami, usaha kami, perjalanan yang harus ditempuh, anak-anak yang masih harus belajar di rumah, Tuhan memberkati dan menyertai mereka semua. Kami percaya penyertaan Tuhan tak pernah berhenti, tapi selalu dan selalu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan, kalau ada jemaat-jemaat-Mu yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan akan mengalir dan menjamah tubuh-tubuh yang sakit. Kalau ada pergumulan-pergumulan, ada masalah-masalah yang sedang dihadapi, hamba berdoa di dalam nama Yesus,
Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemenangan, supaya kami tetap setia di dalam Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, hamba-Mu mau turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat-Mu di Puri dan di Geraha Raya. Dan marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam hidup-Mu hari lepas hari, dan diberkatilah engkau semua karena kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, marilah kita akan katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.